Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B2 dari kelas pemrograman berbasis mobile kelas B dengan saya Nadia Valentina Febrianti, NIM digit terakhir saya 2017. Ada teman saya Himawan Iza Pradana dengan NIM 2014 dan juga ada Ahmad Rizky Darmawan dengan NIM 2044. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi kami yang bernama Mikroji, yaitu mempresentasikan tentang tugas PS praktik. Di sini saya Nadia Valentina Febrianti akan menjelaskan tentang alur dari aplikasi kami. Baik, langsung saja. Di sini ditampilkan aplikasi Figma. Nah, di dalamnya telah terdapat desain-desain dari aplikasi kami. Baik, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Microgym yang di dalamnya terdapat logo dari Microgy itu sendiri dan di bawahnya terdapat dua pilihan tombol yaitu tombol login dan tombol sign up. Jika belum memiliki akun, maka si user bisa mengklik tombol sign up terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat form untuk isian yaitu user harus mengisikan full namanya, lalu email dan passwordnya, lalu memasukkan juga tanggal lahir. Jika semua telah terisi, maka user bisa mengklik tombol sign up. Dan artinya itu akunnya telah terdaftar. Baik, jika akun telah terdaftar, maka user bisa mengklik tombol login dengan memasukkan email dan juga password dan juga mengklik tombol remember me. Lalu selanjutnya mengklik tombol login. Nah, baik ini merupakan tampilan halaman home yang di dalamnya terdapat beberapa kategori atau sub by kategori ini. Ini adalah beberapa kategori produk yang dijual yaitu ada kerajinan tangan, olahan makanan, aksesoris, kebutuhan pokok dan lain-lain. Lalu di bawahnya terdapat juga produk suggestion ini untuk uh, produk yang kami rekomendasikan. Lalu di bawahnya juga terdapat bottom navbar, ada home, keranjang, favorit, dan juga profile. Nah, jika di dalam kategori produk ini kita memilih bagian olahan makanan, maka akan muncul halaman seperti ini, yaitu ada kategori olahan makanan. Di dalamnya terdapat makanan pecel, pedas doer, tahu kocek, ayam penyet, dan kubis kasava. Nah, di sini juga bisa diganti olahan makanan yang lainnya. Nah, jika kita mengklik tombol atau bagian pecel ini, maka di sini terdapat nama dari si penjual pecelnya, yaitu di sini dengan nama pecel garahan. Lalu di dalamnya ada pilihan menu-menunya, ada pecel biasa, pecel rempelo, dan lain sebagainya. Nah, maka user bisa mengklik olahan makanan dari menu yang telah disediakan. Misal kita mengklik pecel biasa, maka di dalamnya terdapat catatan untuk pedagang. Jadi user bisa melihat atau mengklik berapa jumlah produk yang akan dia beli. Lalu di bawahnya juga terdapat dua pilihan, ada checkout langsung atau masukkan keranjang. Jika kita mengklik bagian checkout langsung, maka akan masuk ke bagian fitur Miran, yang di dalamnya ini terdapat fitur GPS. Nah, kita bisa memilih lokasi Anda sekarang, lalu bisa juga untuk menuliskan alamat lengkap secara manual. Lalu bisa juga untuk memilih pengiriman, baik itu via Grab ataupun Gojek. Lalu di bawahnya juga terdapat total dari harga barang yang akan dibeli dan juga subtotalnya. Lalu bisa kita klik bagian klik pesan. Nah, maka akan masuk ke bagian order status. Ini merupakan fitur untuk riwayat status pembelian produknya. Nah, terdapat riwayat pengirimannya, ada jam-jamnya, dan juga tanggal-tanggalnya. Ada juga keterangan barang yang sedang diantarkan. Selanjutnya, kita juga bisa mengeklik bagian hubungi seller atau cancel pesanan.
Jadi di sini merupakan fitur chatnya, jadi user bisa bertukar informasi dengan si penjual secara langsung. Nah, ini merupakan tampilan jika produknya telah selesai diorder atau sudah sampai, maka user bisa memasukkan rating dengan memberikan review dari produknya. Nah, user juga bisa menambahkan reviewnya dengan cara memfoto produknya. Di sini ada fitur kamera. Setelah itu bisa mengeklik kirim review. Di bagian yang sebelumnya, tadi ada pilihan checkout langsung dan juga keranjang. Jika kita mengeklik bagian keranjang, maka munculnya halaman seperti ini. Jadi, di sini bisa terdapat beberapa produk yang ingin dibeli. Tidak hanya pecel biasa, tapi user juga bisa memasukkan produk-produk yang lainnya. Ada nama menunya dan juga total harganya. Lalu bisa diklik checkout. Baik, selanjutnya ini merupakan halaman profile di mana si user bisa melihat profilnya dengan nama akunnya, email akunnya, dan juga debitnya. Lalu di bawahnya terdapat tulisan akun dengan ada juga pesanan, alamat, cara pembayaran, dan juga tombol untuk membuat. Baik, untuk implementasi di dalam Flutter-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rizky dan Pak. Untuk selanjutnya, saya Ahmad Rizky Darmawan dengan NIM akhir 2044 akan menjelaskan implementasi Figma ke Flutter dari kelompok kami. Nah, yang pertama, ini kan ketentuannya menunjukkan project itu udah dalam GitHub apa belum. Nah, ini udah dalam GitHub. Ini GitHub-nya. Saya pakai GitHub desktop. Nah, lanjut aja ke emulatornya. Nah, untuk tampilan awal, sama seperti di Figma-nya tadi, user dibeli dua pilihan, yaitu login dan sign up. Nah, jika belum punya, kita bisa sign up, ngisi form yang ada di sini, terus kita bisa pilih tanggal lahir. Nah, ini adalah implementasi dari Picker. Nah, terus yang ini text field tapi masih belum terhubung ke database. Nah, ini loginnya. Jadi user memasukkan email yang udah terdaftar sama password yang udah terdaftar. Nah, di sini bisa remember me atau enggak. Ini merupakan implementasi dari stateful. Nah, lanjut. Jika kita mencet login akan nah ini dialog. Jadi password ini email dan password tidak boleh kosong. Ini permisalan aja. Nah, ini dialog. Login berhasil, selamat Anda berhasil login. Lanjut, ini di halaman yang pertama yaitu home. Jadi ini ada gambar produknya, terus ini ada kategori dari produk. Nah, di sini kita belum bisa ngebuat yang namanya rekomendasi di sini karena kendala dari kurangnya waktu sama kurang pahamnya materi. Nah, di sini ada bottom navbar sama ini atasnya ya ini. Terus habis itu ini bisa diklik tapi belum ke kategori yang benar. Nah, ini bottom navbarnya bisa di navigasi, ini untuk profilnya. Untuk implementasi fitur dari GPS dan kamera, karena kita belum bikin database dan lain-lain, jadi kan fitur kamera dan GPS itu ada dalam pemesanan. Jadi kita buat shortcutnya aja. Di sini saya akan ngeklik kerajinan ini yang nantinya dia akan langsung ke halaman ulasan. Nah, ini fitur dari kameranya. Bisa langsung ditambahkan foto. Nah, seperti ini. Tapi ini belum ada text field-nya karena masih agak bingung. Terus habis itu ada fitur Maps atau GPS. Nah, di sini baru ngeload ke GPS-nya saja, belum sampai ngambil lokasi dari yang kita inginkan atau lokasi kita sebenarnya. Seperti itu untuk implementasi Flutter dari Figma-nya. Nah, lanjut dari mungkin codingannya ya. Saya akan menjelaskan separuh dari codingannya. Lalu akan dilanjutkan oleh Himawan Nizam Pradana. Lah, yang pertama, ya udah jelas main Dart. Nanti main Dart ini
manggil login 1. Login 1 isinya apa aja? Kita lihat di sini. Jadi pakai stateful seperti ini, login 1 state, right. Jadi kita buat final tinggi. Bikin dulu tingginya berapa sama lebarnya. Nah, terus habis itu scaffold, background colornya oranye, seperti yang pertama tadi. Ini oranye. Terus kita import logo dari micro J ini di sini dengan lebar dan tinggi seperti ini. Lalu ada kontainer yang dimana isinya login dan sign up. Itu ini login dan sign up. Itu yang login 1. Nah, nanti login 1 dia bakalan ke login 2 kalau milih yang login. Nah, kalau misalnya user milih login, kan ini kan ke login 2, ke bagian login 2, yaitu isinya adalah ada text field, ada stateful. Nah, ini controller ya. Controller ini untuk supaya kalau text field-nya kosong, dia nggak bakalan bisa masuk. Sedangkan kalau ada teksnya, baru dia nanti ada notif yang kayak tadi itu. Ya, isinya seperti ini asset image, kontainer untuk image, terus habis itu ini abu-abu yang di luar, kotak abu-abu yang di luar, terus ada kontainer lagi yang isinya text field. Nah, ini pakai controller yang di atas teksnya. Ini buat yang password, terus dikasih size box. Nah, ini untuk stateful yang ini remember me. Ini checkbox. Terus ada text remember me, size box lagi, lalu container submit. Nah, ini nanti dari login ini, kita jelasin yang sign in dulu aja. Jika user mencet yang sign up, nanti kita bakalan dialihkan ke sini, yang isinya nanti ada kontainer. Ya, sama kayak yang login, tapi lebih banyak kontainernya, terus ada date picker. Nah, untuk date pickernya seperti ini, jadi kita kasih lebar dari tampilannya berapa, terus habis itu kasih child outline button on press. Jika di press akan menunjukkan data picker, yaitu initial date-nya yang sekarang, first date-nya itu dari 1920 sampai 2025. Nah, nanti teksnya di dalam tombol outline button ini adalah pilih tanggal lahir. Seperti itu untuk yang date picker-nya. Lanjut ke yang login. Nah, ini ya. Nah, di sini dari login tadi, kalau udah berhasil login, itu bakal ke bottom nav. Nah, kenapa ke bottom nav? Nah, nanti di bottom nav ini kita panggil. Yang pertama itu adalah ada home, ada keranjang, favorit, dan profile. Nah, di sini kita import semua yang ada di bottom nav-nya. Terus habis itu kita panggil deh. Yang pertama itu harus home. Jadi ini bottom nav-nya work ya. Seperti ini. Nah, habis dari bottom nav manggil ke home, ini dia home-nya. Ini banyak yang di komen karena ini kita bereksperimen juga sambil belajar gitu. Nah, importnya seperti itu. Kita pakai stateful. Terus yang pertama itu kita buat scaffold. Ini app bar yang di atas itu yang bertuliskan home dan search. Nah, tapi ini search-nya belum bisa ya. Terus lanjut aja ke body selanjutnya. Ini dibikin single child scroll view supaya bisa nantinya di scroll tentunya. Terus kita kasih gambar. Ini aset image-nya, nggak pakai white and height. Terus habis itu kita buat yang sort by kategori. Sini tulisan ini pakai kayak gini. Terus kita buat kontainer lagi yang isinya adalah kategori yang akan kita jual. Ya kayak gini, lebar, color, edge insert, lebar. Jadi ini untuk nentuin lebar antara dua kolom ini, kanan kirinya. Kalau yang ini untuk lebarnya kolom. Maksudnya yang edge insert itu jaraknya. Nah, jadi kita kasih inkwell, jadi bisa dipencet gitu, bisa bisa nge-push.
Nah, nantinya dikasih child lagi yang isinya gambar sama teks. Terus kita buat kayak gitu lagi untuk di kanannya. Nah, untuk yang di bawahnya kita buat lagi kontainer sama row lagi shieldnya. Kurang lebih sama, bisa dipencet semua soalnya. Nah, habis itu ini yang Miran ini shortcut ya. Itu pakai card seperti ini yang nantinya akan ke Miran. Oke, mungkin itu aja penjelasan codingan yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Himawan Iza. Baik, di sini saya Himawan Iza Pradana dengan pada digit NIM terakhir 2014 akan melanjutkan penjelasan mengenai source code ya, implementasi Flutter. Saya akan melanjutkan penjelasan dari implementasi Flutter-nya. Tadi sudah disampaikan dari Rizky sampai di home. Dan home itu dipanggil di bottom navbar. Selanjutnya saya akan lanjut ke tampilan keranjang. Bottom navbar yang lain kan ada keranjang, ada favorit, dan ada profile. Saya akan lanjut ke favorit terlebih dahulu. Favorit pun juga sama ya, dia dipanggil di dalam bottom navbar ini. Nah, di favorit.page ini masih cuma ada app bar aja, masihan dengan tampilan seperti ini ya, belum ada body dan lain-lain, isinya belum ada. Di sini pakai seperti biasa widget scaffold, lalu app bar dengan tulisan title favorit. Nah, cuman masih sampai di itu aja. Di app barnya ada icon search dan back aja. Selanjutnya ke tampilan favorit. Di bottom navbar juga, favorit pun juga sama ya, panggilnya di dalam bottom navbar, favorit. Oh, maksud saya favorit apa? Keranjang, keranjang. Nah, keranjang juga dipanggil dalam bottom navbar. Nah, ini buat tampilan keranjangnya. Di sini ada pakai pertama pakai untuk mengatur lebar dan tingginya pakai media query. Di situ widget scaffold ya buat bar-nya, tulisan keranjang ya sama seperti yang bar dari favorit tadi. Itu di badinya ada kontainer dengan warna yang seperti ini ya, abu-abu dulu. Di situ di dalam kontainer itu ada child, dibuat center biar ke tengah, lalu dengan lebar dan tinggi yang seperti ini menggunakan media query yang sudah disimpan dalam variabel itu final yang di atas. Di situ ada child lagi dalamnya, ada column, lalu ada children pakai single child scroll view ya, biar bisa di scroll nantinya. Lalu untuk lebar dari yang ini, bagian yang putih ini jika diatur lebar dan tingginya dengan settingan seperti ini. Lalu dalamnya ada kontainer dengan lebar seperti ini juga pakai media query untuk menampilkan gambar dari pecel biasa ini. Lalu bawahnya ada kontainer untuk tulisan pecel biasa ini ya, dengan style seperti ini. Lalu ada kontainer lagi buat menampilkan yang ini harga 5.400 dengan jumlahnya 1 kali ini. Ini pakai column karena ke bawah ya. Column, lalu children ada 2 teks gitu. Selanjutnya ada size box. Size box buat ini garis ini yang ada di bawah dari tulisan pecel biasa ini kan ada garis nih. Nah, ini pakai size box dengan tingginya disetting seperti ini pakai media query. Lalu dengan child container dengan warna color yang seperti ini. Jadi untuk membuat color ini dibuatkan kontainer terlebih dahulu. Terus selanjutnya memakai kontainer dengan lebar dan tinggi menggunakan media query dengan settingan seperti ini. Lalu pakai child column dengan children size box-nya dengan tinggi yang setting seperti ini dengan warna ya dengan color yang seperti ini juga ya, agak abu-abu ini. Selanjutnya ada kontainer mengatur lebar dengan marginnya atas 15 dan bawah 15. Ini dengan child row untuk membuat total harga. Nah, karena total harga dan tulisan
teks total harga dan 5.400 ini menyamping, nah, makanya menggunakan row. Row dengan children container, nah ini child dengan tulisan total harga dengan style seperti ini. Lalu kita buatkan kontainer lagi buat menampilkan 5.400-nya. Dengan lebar ya seperti ini, dengan marginnya dengan margin left menggunakan media query, setting dengan dikali 0,5. Selanjutnya untuk size box lagi buat membuat garis ini di bawah total harga, ada garis. Selanjutnya ada kontainer untuk menampilkan nih button checkout dengan margin top 15, top 35 maksudnya, dengan cat elevate button. Nah nanti nih biar checkout ini bisa diklik, cuman masih belum dibuatkan untuk navigasi setelah checkout ini. Jadi masih sampai di pembuatan UI dari button checkout aja. Mungkin itu untuk tampilan implementasi dari keranjang. Setelah itu kita lanjut ke batu navbar yang tampilan profile. Nah, profile ini juga sama ya, dipanggilnya dia di batu navbar juga. Buat profile dart ini juga sama, pakai scaffold, bar-nya juga hampir sama kayak yang keranjang tadi. Lalu di bodinya pakai single child scroll view ya, biar bisa di scroll. Lalu di sini pakai column karena ke bawah ya, pakai column. Children di setting center biar ke tengah. Lalu ada child container, diatur lebarnya memakai media query dengan lebarnya dikali 0,9 dengan margin atasnya 15. Lalu ada child row menyamping children untuk menampilkan gambar ini. Jadi ini kan ada tiga elemen, ada elemen gambar, lalu ada ini yang tulisan nama, email, dan nomor HP, dan juga ada icon edit. Nah ini karena icon menyamping, jadi kita pakai row. Lalu setelah menampilkan ini buat gambar yang agak bulat ini, pakai border radius ini, radius 50. Lalu untuk menampilkan yang tulisan ini, nama, email, dan nomor HP ini kita buatkan kontainer lagi dengan childnya itu column karena dia ke bawah. Lalu pakai children dengan teksnya yaitu ada nama, dengan nama, email, dan nomor HP dengan style yang seperti ini. Itu untuk yang data diri. Selanjutnya kita buatkan kontainer lagi buat menampung ini, menampilkan icon edit. Kita atur lebarnya pakai media query juga, lalu marginnya left ya dengan lebarnya dikali 0,05 pakai media query. Lalu ini childnya icon, ini pakai icons.edit outline dengan warna yang seperti ini. Maka udah tampil icon editnya. Setelah itu kita lanjut, kita buatkan lagi kontainer untuk menampilkan akun. Kita buatkan child teksnya akun dengan stylenya seperti ini. Kita buatkan teks allegiance start ya, biar dia mulai dari kiri. Selanjutnya kita buatkan lagi kontainer untuk menampilkan ini icon ini seperti lembaran kertas ini. Nah, jadi ini karena dia menyamping ya, jadi kita buatkan row. Ini kan ada tiga elemen ya, ada icon lembaran kertas, ada tulisan pesanan, dan ada icon panah. Nah ini karena menyamping kita buatkan row di sini. Ini buat icon kertasnya ya. Ini pakai icon description underscore outline. Lalu kontainer yang sebelahnya lagi buat menampilkan tulisan pesanan. Ini dia pakai column karena ini dalam pesanan ini di bawahnya ada garis, makanya kita pakai column. Kontainernya berisi teks pesanan, lalu bawahnya lagi ada kontainer lagi buat menampilkan garis ini, makanya kita pakai column. Nah, selanjutnya ada size box ya buat jaraknya, biar antara tulisan pesanan dengan
garis itu ada jaraknya, kita pakai size box. Lalu size box yang kedua ini untuk mengatur jarak antara garis dengan kontainer yang di bawahnya, alamat. Selanjutnya ada kontainer lagi, kita buatkan ya tinggal apa, kopas saja dari kontainer yang sebelumnya. Dari yang ini tampilan icon sama tulisan pesanan, dan icon apa, panah ini tinggal dikopas saja ke bawah sampai keluar. Jadi tinggal ganti icon sama teksnya doang. Kalau pesanan ya diganti alamat, lalu yang bawahnya lagi diganti teksnya apa, cara pembayaran. Begitupun juga dengan icon-iconnya pun juga disesuaikan sampai pada teks yang keluar. Mungkin itu untuk implementasi Flutter-nya di bagian profile. Baik, selanjutnya untuk kendala yang dalam pengerjaan tugas proyek ini, yang pertama adalah walaupun beberapa materi telah kami kuasai dan kami terapkan dalam pengimplementasian proyek ini, tetapi masih ada beberapa materi yang kurang kami dalami. Selanjutnya yang kedua yaitu kendalanya adalah kurangnya waktu dalam pengerjaan proyek kami, dikarenakan terdapat beberapa proyek juga dalam mata kuliah yang kami tempuh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok B2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.